Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nadia Hairani, NIM 9040411894, kelas akuntansi C 2018. Saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar bisnis dan kerjasama global. Materi kedua yaitu bisnis intelijen dan big data. Baiklah, materi yang pertama, konsep dasar sistem informasi, terdiri atas 5. Yang pertama, konsep informasi. Informasi didapatkan dari data-data mentah yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal perusahaan, sehingga informasi ini diolah dan diproses agar menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua, konsep manusia. Manusia yang bertugas untuk mengoperasikan sistem sehingga sistem dapat menghasilkan informasi. Yang ketiga, konsep sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang menjalankan tugasnya saling terhubung satu sama lain agar menghasilkan informasi. Yang keempat, konsep organisasi manajemen. Untuk mencapai tujuannya perusahaan maka membentuk suatu organisasi manajemen sebagai operasional perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima ialah konsep pengambilan keputusan. Konsep ini memanfaatkan informasi dari sistem informasi yang menjadikan dasar, bahan, dan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau orang, basis data atau database, jaringan komputer, dan komunikasi data. Komponen-komponen ini saling berinteraksi satu sama lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Peranan sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis, dan meningkatkan pelayanan secara global atau menyeluruh. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan proses dan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan keluaran yang mendukung tujuan dan sasaran dari organisasi bisnis. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi perusahaan atau organisasi. Akuntansi memiliki fungsi untuk memberitahukan keadaan keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan berada di bawah manajemen yang berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini juga terintegritas dengan sistem informasi akuntansi untuk saling mencocokkan data keuangan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis yang bergerak dalam bidang manufaktur dan atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen adalah hal yang wajib.
Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, jabatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran. Sistem ini membantu dalam proses pencatatan dan mengumpulkan informasi tentang penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketujuh, sistem informasi eksekutif. Sistem ini dikembangkan dan digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, pemrosesan transaksi. Contohnya penggunaan point of sales atau POS. Penggunaan POS mempercepat pemrosesan transaksi dan meminimalkan terjadinya kesalahan perhitungan harga. Yang kedua, pengawasan. Memungkinkan untuk pemilik usaha mengawasi kinerja dari karyawannya. Yang ketiga, pengingat. Sistem informasi ini dapat menjadi pengingat tagihan yang belum dibayarkan dan piutang yang belum ditagih. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai penggali informasi. Semua transaksi yang telah terjadi telah tersimpan di database, sehingga informasi tersebut dapat digali, dicari kembali sesuai dengan kebutuhan. Kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama atau interaksi dari beberapa individu, lembaga, dan atau pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Bisnis jejaring sosial adalah bisnis dengan interaksi saling bertukar informasi, ide, dan hal lainnya melalui via online atau menggunakan sosial media. Sosial media ini dapat digunakan sebagai media promosi dan pengembangan bisnis. Materi berikutnya ialah Business Intelligence dan Big Data. Business Intelligence adalah suatu fungsi bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan memproses data-data sehingga menjadi informasi dan insight yang bermanfaat bagi bisnis user untuk mengambil keputusan yang strategis. Business Intelligence menganalisis secara retrospeksi, yaitu menganalisis kejadian yang sudah terjadi. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki untuk menjadi seorang business intelligence yaitu: yang pertama, ask the right question, pertanyaan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, get the relevant data, mengetahui sumber data yang relevan. Yang ketiga, treat analytics as product, memperlakukan hasil analisis agar mudah dipergunakan penggunanya. Yang keempat, streamline and scalable process, memastikan proses berjalan lancar dan tidak memakan waktu. Seorang business intelligence harus memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu pengetahuan bisnis, pengetahuan matematika dan statistik, serta pengetahuan teknis. Sumber untuk mempelajari business intelligence yaitu artikel-artikel, buku, internet, dan online course. Selanjutnya, Big Data. Big Data adalah himpunan data yang sangat besar
yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Big data memiliki volume yang sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Varietas salah satu karakteristik big data. Data-data yang dihasilkan memiliki berbagai jenis dan variasi, seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Yang menghasilkan big data itu banyak. Salah satunya Internet of Things, di mana benda sekitar dapat berkomunikasi melalui jaringan internet, seperti HP, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Saat melakukan penelitian, data-data yang dihasilkan harus dianalisa secara cepat untuk menghasilkan informasi. Maka, velocity atau kecepatan merupakan karakter penting bagi big data. Karena data hasil penelitian yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. High performance computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih wajar. HPC terdiri dari banyak CPU atau core yang terkoneksi untuk menyelesaikan komputasi secara paralel. Big data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi, dan mau tidak mau kita harus dapat menghadapinya. Itulah tadi materi yang sudah saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.